Shalom, perkenalkan nama saya Christian Putrani Sigule, NIM 08012171. Saya mahasiswa di STT Anugerah Misi Nias Barat. Dalam hal ini, saya ingin memaparkan bagaimana pemahaman saya tentang teologi sistematika 4 yang membahas pneumatologi dan angelologi, atau pemahaman saya tentang Roh Kudus dan malaikat. Silakan menyimak video berikut ini. Pneumatologis secara etimologis memiliki dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama pneuma, yang artinya adalah angin, nafas atau roh. Dan kata keduanya yaitu logos, yang artinya perkataan, ilmu, pengetahuan. Jadi pneumatologi ini bisa disimpulkan bahwa ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Roh Kudus memiliki sifat-sifat dari satu pribadi. Sifat Roh Kudus ada beberapa bagian atau ada beberapa poin bagaimana sifat-sifat dari Roh Kudus ini. Yang pertama, Roh Kudus memiliki akal budi dan kecerdasan. Yang kedua, Roh Kudus memiliki pengetahuan. Yang ketiga, Roh Kudus memiliki pikiran. Dan Roh Kudus ini juga memiliki emosi. Dan terakhir, Roh Kudus berkehendak atau memiliki kehendak. Roh Kudus memiliki karya-karya yang serupa dengan karya Allah Bapa dan Anak. Roh Kudus juga mengajar seperti Allah Anak atau Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus juga bersaksi. Dan ketiga, Roh Kudus membimbing. Roh Kudus membimbing manusia ke jalan yang benar. Dan keempat, Roh Kudus juga meyakinkan. Yang kelima, Roh Kudus melahirbarukan atau memberikan pertobatan. Yang keenam, Roh Kudus menjadi pendosa faat. Dan terakhir yaitu Roh Kudus juga memerintah. Keilahian Roh Kudus ini tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas, karena jika kita percaya pada Trinitas, diwajibkan atau diharuskan percaya pada keilahian Roh Kudus itu sendiri. Berikutnya adalah atribut-atribut ilahi Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu hidup. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 2. Yang kedua, Roh Kudus itu Maha Tahu. Bisa kita bacakan di 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 12. Ketiga, Roh Kudus itu Maha Kuasa. Bisa kita bacakan dalam Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Kudus itu Maha Hadir. Dia bisa hadir dimanapun, kapanpun kita membutuhkannya. Bisa kita lihat atau bacakan pada Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 10 dan Yohanes pasal 14 ayat 17. Yang kelima, Roh Kudus itu kekal. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 14, Roh Kudus disebut kekal. Yang keenam, Roh Kudus itu memiliki kekudusan. Dalam Matius pasal 12 ayat 32 mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari kelahiran adalah bahwa Allah adalah kudus. Di situ dia menjelaskan bahwa Allah Roh Kudus itu kudus. Yang ketujuh, Roh Kudus itu adalah kasih. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 mengatakan bahwa Roh Kudus adalah kasih dan menghasilkan kasih dalam Anak Allah. Yang kedelapan,
Roh Kudus adalah kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 17 mengatakan Roh Kudus disebut kebenaran. Roh Kudus juga menyatakan keilahiannya, yaitu sebagai pencipta. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, beberapa bagian dalam Alkitab meneguhkan bahwa Roh Kudus terlibat dalam karya penciptaan. Yang kedua, Roh Kudus menyatakan keilahiannya dalam kelahiran Kristus. Dalam Matius pasal 1 ayat 18 menjelaskan tentang keterlibatan Roh Kudus dalam kehamilan Maria ibu Yesus, memastikan ketidakberdosaan Kristus sebagai manusia. Yang ketiga, inspirasi kitab suci. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21, Roh Kudus melahirkan manusia. Kristus dan Roh Kudus mensupervisi penulis kitab suci. Sebagaimana Roh Kudus terlibat dalam kehamilan Maria yang menjamin ketidakbersalahan kitab suci. Yang keempat, regenerasi atau meregenerasikan, yang artinya memberikan kehidupan. Yang kelima, Roh Kudus itu sebagai perantara. Jika Kristus adalah perantara, orang percaya kepada Bapa di surga, demikian pula dengan Roh Kudus. Keenam, pengudusan. Orang yang dipersatukan di dalam Kristus lalu kemudian menjadi satu dalam Kristus. Ketujuh, penolong orang-orang kudus. Ada beberapa deskripsi dan penggambaran dari Roh Kudus di kitab suci secara jelas menggambarkan pribadi karyanya. Yang pertama yaitu pakaian. Yang kedua, merpati. Yang ketiga, jaminan. Keempat, api. Kelima, minyak. Keenam, meterai. Yang ketujuh, air. Dan terakhir yaitu 8, angin. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemampuan yang diberikan termasuk kemampuan untuk mengerjakan sesuatu hal pekerjaan artistik untuk tabernakel dalam bait suci. Kemampuan untuk memimpin bangsa diberikan kepada Yosua, bisa kita lihat dalam Bilangan pasal 27 pasal 6 ayat 16 sampai 18. Kemampuan yang diberikan kepada Saul, kepada Daud, Otniel, Gideon, dan kekuasaan secara fisik diberikan kepada Simson. Dalam Perjanjian Lama juga, Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias atau Yesus Kristus. Bisa kita lihat, dia bacakan pada Yesaya pasal 42 ayat 1, dan memberikan hikmat, kekuatan, dan pengetahuan dalam pelayanannya. Bisa kita bacakan pada Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai 3. Dalam kehidupan dan pelayanan Kristus, Roh Kudus juga mengurapi Kristus. Dalam Lukas pasal 4 ayat 18 mengindikasikan bahwa Kristus diurapi oleh Roh Kudus saat pembaptisannya. Ketika itu, Roh Kudus terlihat atas Kristus dalam wujud atau berupa merpati. Turunnya Roh Kudus atas Yesus menggenapi nubuat di Yesaya pasal 61 ayat 1. Selanjutnya yaitu Roh Kudus sebagai pembaptis atau baptisan sebagai karya Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus ini sama artinya yaitu melahirbarukan. Kita akan meninggalkan kehidupan kita yang lama dan kita akan dilahirbarukan oleh Roh Kudus.
Roh Kudus juga selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan seorang yang selalu menyertai kita, yaitu Ia menjanjikan Roh Kudus untuk terus menyertai murid-muridnya dan semua orang percaya secara permanen. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus atau percaya kepada Allah, maka Roh Kudus selalu menyertainya sampai akhir zaman. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang menjabarkan tentang karunia-karunia rohani. Yang pertama itu pneumatikos, yang artinya hal-hal rohani atau sesuatu yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Kata ini menekankan natur rohani dan asal dari karunia rohani yang diberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Dan yang kedua, karisma, artinya pemberian berdasarkan anugerah. Kata karisma menekankan bahwa suatu karunia rohani adalah pemberian berdasarkan anugerah Allah. Hal ini bukan perkembangan kemampuan secara alamiah, melainkan suatu pemberian yang dilimpahkan kepada orang percaya. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 ada 17 poin deskripsi atau pemaparan dari karunia-karunia roh tersebut. Yang pertama adalah rasul, kedua nabi, ketiga mukjizat, 4 kesembuhan, 5 bahasa-bahasa lidah, 6 penginjilan, 7 pendeta atau pengajar, ke-8 melayani, ke-9 menolong, 10 iman, ke-11 menasihati, 12 membedakan roh, ke-13 murah hati, ke-14 dalam memberi, 15 memimpin, 16 hikmat, dan terakhir 17 pengetahuan. Di dalam poin yang ke-17 ini bisa kita lihat bagaimana pemaparan tentang karya-karya Roh Kudus ini, bagaimana Roh Kudus ini selalu bersama dengan kita. Kita juga harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Akibat jika kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah-buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24. Sebagai tambahan, orang-orang percaya akan reseptif dalam pelayanan pengajaran Roh Kudus. Bisa kita baca pada 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 13, Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Akan memperlihatkan sukacita, kesatuan, dan pengucapan syukur di tengah jemaat, dan akan memperlihatkan dedikasi pada Allah dan tidak serupa dengan dunia ini pada Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Demikian pembahasan tentang pneumatologi. Sekarang kita bahas tentang angelologi atau malaikat. Kata angelologi ini berasal dari bahasa Yunani, terbagi menjadi dua istilah, yaitu angelos dan logos. Angelos berarti utusan atau malaikat, sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kita simpulkan bahwa angelologi ini adalah ilmu mempelajari tentang malaikat. Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah, sama seperti manusia. Namun malaikat ini tidak diketahui kapan Allah menjadikan malaikat. Dalam Ayub pasal 38 ayat 7, malaikat-malaikat disebut bintang fajar dan anak Allah. Malaikat-malaikat ini tidak sama dengan manusia. Mereka lebih berkuasa, lebih berpengetahuan dari manusia dalam keadaan yang sekarang. Pekerjaan dari malaikat ini yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Taurat diberikan dengan perantara
malaikat juga. Ada 4 hal yang menjadi natur atau atribut malaikat. Yang pertama yaitu malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Yang kedua, malaikat adalah makhluk ciptaan. Ya jelas, dia adalah makhluk ciptaan Allah itu sendiri. Ketiga, malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Berbeda dengan penciptaan manusia atau seluruh isi bumi ini. Yang keempat, malaikat itu memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi salah satunya yaitu Mikael, yang disebut penghulu malaikat, dan kemungkinan ia adalah satu-satunya yang ada di tingkat ini. Mikael ini juga dikenal atau disebut sebagai pelindung bangsa Israel, dan ia juga pemimpin-pemimpin terkemuka. Bisa kita lihat pada Daniel pasal 10 ayat 13. Malaikat yang melayani Allah yaitu malaikat kerub. Dia juga merupakan urutan kelas yang tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa malaikat kerub ini adalah malaikat yang indah dengan kuasa dan keindahan yang diberikan kepadanya. Malaikat kerub ini memiliki 4 penampilan yang tidak biasa dengan 4 wajah, yaitu manusia, singa, lembu, dan burung raja wali. Selanjutnya yaitu serafim, atau artinya yang dibakar, digambarkan mengelilingi tahta Allah. Yesaya pasal 6 ayat 2. Setiap mereka dijelaskan memiliki 6 sayap. 3 rangkaian seruan mereka, suci, suci, suci. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 3, berarti mengakui Allah sebagai sangat sempurna dalam kekudusannya. Serafim juga mengekspresikan kekudusan Allah, di mana mereka memproklamasikan bahwa manusia harus disucikan dari dosa moral sebelum ia dapat berdiri di hadapan Allah dan melayani Dia. Jadi bisa disimpulkan bahwa kerub mempunyai pelayanan kepada Allah dalam hal mempertahankan kekudusan Allah, dan serafim memiliki pelayanan Allah dalam mengelilingi tahta Allah, di mana mereka melayani kekudusan Allah. Ada beberapa poin yang menjadi tanggung jawab atau pelayanan malaikat terhadap manusia yang percaya. Yang pertama, proteksi dalam hal fisik. Yang kedua, pemeliharaan secara fisik. Ketiga, dorongan. Keempat, memberi petunjuk, menolong dan menjawab doa. Yang kelima. Yang keenam, membawa orang percaya pulang. Dan para malaikat akan mencurahkan cawan penghakiman atas bumi. Bisa kita bacakan dalam Wahyu pasal 16 ayat 2 sampai 17. Sekian saja materi yang saya sampaikan tentang teologi sistematika 4. Demikian materi yang saya sampaikan tentang teologi sistematika 4 yang berbicara tentang pneumatologi dan angelologi ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.